Ya, saudara-saudara, dalam video ini saya membahas ulang atau kami akan membahas ulang percakapan kami pada hari Sabtu yang lalu yang banyak sekali kemereseknya ya, suara bising ya, dan juga ada banyak gangguan internet, yaitu pembicaraan kami perihal konferensi ya, atau percakapan daripada Joshua Tewu dan beberapa orang, termasuk diantaranya wanita-wanita yang bagi saya tidak memahami Alkitab. Dan dalam video ini kami akan mengulang seluruh pembicaraan kami, respons kami atau reaction kami terhadap video tersebut ya. Namun sebelumnya saya ingin men-sharingkan lebih dahulu perihal video tanpa ragi yang dalam satu videonya terlihat seperti ingin mengadu domba antara saya dengan Dr. Deki Gadas ya. Di dalam video tersebut tanpa ragi itu mencuplik tanggapan saya terhadap penjelasan daripada Paul Zhang tentang Tritunggal yang mencoba menjelaskan Tritunggal pakai nenek ya. Nenek Deki katanya nenek Muriwali dan nenek Paul katanya begitu. Nah, dia menjelaskan bahwa di sini ada 3 nenek ya yang terpisah. Kalau mau menjelaskan Tritunggal, maka kita harus menerima 3 Allah yang terpisah, katanya begitu. Ya. Maka saya memberikan tanggapan dalam satu video terhadap ilustrasi konyol ini ya dari Paul Zhang yang tidak memahami doktrin Tritunggal. Yang memahami Tritunggal ya, bahwa Tritunggal itu satu hakikat, satu esensi dengan 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi ini beda, bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah karena memiliki satu hakikat, satu esensi yang sama dan identik. Nah, ini penjelasan Tritunggal, tapi Paul Zhang rupa-rupanya mencoba menjelaskan lalu menuduh itu triteisme, begitu ya, pakai ilustrasi nenek, begitu. Saya menanggapi dalam satu video dan saya berfokus bahwa mengilustrasikan Tritunggal pakai nenek-nenek itu seperti Paul Zhang itu adalah satu ilustrasi yang benar-benar konyol dan bodoh begitu kan. Lalu tanpa ragi ini kemudian mengambil video saya itu lalu mengatakan bahwa kalau mengikuti penjelasan Muriwali MYM ini katanya, maka seharusnya oneness bisa terima katanya. Jadi apakah MYM itu oneness? Dia tidak mengatakan saya oneness, tetapi dia bilang penjelasan saya bisa diterima oleh oneness, begitu. Lalu dia cuplik juga video Dr. Deki yang berinteraksi dengan tanpa ragi, yang berusaha menjelaskan apa itu pribadi dalam Tritunggal dan apa itu hakikat. Nah, di sana dia memberikan ilustrasi-ilustrasi yang terbatas dalam wilayah manusia ya, wilayah ciptaan yang terbatas, dan Dr. Deki berkali-kali mengatakan ini hanyalah ilustrasi yang terbatas yang tak mungkin menggambarkan Tritunggal secara tuntas begitu. Nah, tanpa ragi ini mencuplik video itu percakapan mereka lalu mengatakan kelihatannya Dr. Deki ini ya semacam triteis, begitulah kesimpulannya, walaupun dia tidak menuduh Dr. Deki itu triteis. Jadi kesan saya dalam video itu seakan-akan tanpa ragi ini ingin mengadu domba penjelasan saya yang katanya bisa diterima oneness dengan penjelasan Dr. Deki yang katanya seperti triteis begitu.
Ini tentu satu tanggapan yang sangat konyol ya. Sebetulnya tanpa ragu ini sekarang ya menurut saya tertekan lah. Mungkin depresi karena proyeknya menyatukan antara Trinitarian dengan bidat itu gagal total, dan juga channel YouTube-nya yang sudah besar ya, mungkin hampir 300 subscriber, itu akhirnya ditutup oleh YouTube. Jadi dia lagi tertekan, ingin adu domba sana sini ya. Tapi saya mau katakan bahwa Trinitarian itu bersatu karena doktrinnya sama. Penjelasannya secara detail mungkin ada beda-beda ya. Tidak setiap orang Trinitarian itu menjelaskan Tritunggal itu persis sama. Tapi secara esensial penjelasannya itu sama, secara esensial. Tapi nanti detailnya ketika memberi penjelasan mungkin beda-beda, itu bergantung kepada konteks. Bergantung kepada pertanyaan yang ditanyakan, juga bergantung konteksnya apa. Nah, walau diadu domba kayak gitu, ya saya dan Dr. Deki ya mungkin ketawa-ketawa saja ya. Kalau memang niatnya adu domba ini sih tanpa ragu. Karena itu sesuatu yang lucu saja ya. Orang Trinitarian diadu domba gitu ya. Saya bahkan penjelasan versi Bambang Nursena saja saya masih bisa terima. Ya, saya tidak mengatakan itu sesat atau salah ya. Saya masih bisa terima. Jadi Trinitarian nggak bisa diadu domba. Yang jelas Trinitarian itu harus pecah dengan Oneness, Arianism, ya, saksi-saksi Yehova, ajaran Allah mayor, Allah minor dari Dr. Erastus Sabdono. Oh, itu mesti pecah. Karena semua itu sudah bidat ya. Sudah melawan doktrin Tritunggal yang Alkitabiah, yang diterima dan diajarkan oleh gereja sepanjang sejarah ya. Mulai dari para rasul, bapak-bapak gereja, sampai kepada para reformator, sampai kepada kita sekarang ini. Jadi itu saja mungkin tanggapan saya terhadap tanpa ragu. Saya secara singkat hanya mau berkata, ini umurnya mungkin masih muda sekali ya, jauhlah dari saya ya. Ya, saya bilang gini sama tanpa ragu ya. Nak, kamu itu bertobatlah ya. Kembalilah ke jalan yang benar ya. Ajarkanlah Tritunggal yang benar dan pisahkan dirimu dari bidat. Ya itu saja mungkin tanggapan saya tentang video tanpa ragu. Silakan Pak men-sharingkan apa yang mereka bicarakan dalam konferensi itu antara Yosua Tewuh dengan para wanita yang saya boleh katakan buta Alkitab, juga buta sejarah gereja. Ya Pak. Oke, baik saudara. Memang beberapa hari yang lalu saya sudah menonton itu video konferensi para Oneness di channel YouTube Karang Kristus itu, dan saya melihat saudara saya melihat di sana banyak hal-hal yang absurd sebetulnya, baik itu secara teologi maupun secara logika, bahkan juga secara sejarah saudara tidak sesuai, tidak konsisten dan tidak tepat kebenarannya itu seperti yang pernah disampaikan oleh PS Sarah itu sendiri. Nah, nanti kita akan melihat, saya sudah menggarisbawahi beberapa hal penting yang dibicarakan saat ini. Nanti kita akan melihat, saudara, mulai dari yang pertama itu tentang perkataan daripada PS Yosua Tewuh itu. Dia menyebut bahwa ada dua doktrin dalam kekristenan, yaitu doktrin teologi dan juga doktrin biblika katanya, atau yang Alkitabiah. Lalu yang dia pegang adalah doktrin biblika, sedangkan yang doktrin teologi itu dikatakan itu adalah doktrin yang sesat dan salah katanya. Nah, itu jangan kita berteologi katanya, jangan kita berteologi karena berteologi itu sesat katanya. Ya. Mari kita mempunyai doktrin yang Alkitabiah saja, karena doktrin yang Alkitabiah itulah yang benar, katanya begitu. Nah, bagaimana itu Pak, tanggapan Pak tentang hal itu? Ya, pernyataan Yosua Tewuh itu sendiri saja adalah teologi. Dia boleh anti teologi, tapi ketika dia berkata, mari kita doktrin Alkitabiah saja, jangan doktrin teologi.
Itu tidak ada ayatnya di Alkitab. Saya tantang Yosua Tewu, coba pernyataannya itu ada di kitab mana, ayat mana, pasal mana di Alkitab. Itu pernyataan teologis namanya. Jadi orang mengaku doktor ya, karang gelar sendiri, pakai DBS. Ada yang bilang DBS itu dari belajar sendiri, begitu ya. Dari belajar sendiri. Ya. Jadi berani pakai gelar doktor, tapi tidak bisa membedakan ya apa itu teologi, ya, apa itu teologi, apa itu hasil penelitian, riset Alkitab, apa itu teks Alkitab dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan doktrin Alkitabiah, apa maksudnya? Apa setiap perkataan kita kutip ayat Alkitab? Dia bicara pun banyak tidak kutip Alkitab. Dia bicara berdasarkan statement-statement teologis, ya, yang merupakan cetusan iman yang dia percaya. Misalnya tadi dia berkata, jangan doktrin teologi, tapi doktrin Alkitabiah. Itu mana ayatnya di Alkitab? Tidak ada. Itu adalah pernyataan teologis, dan itulah teologi, ya. Itulah teologi. Jadi sebetulnya yang dikatakan Yosua Tewu itu adalah teologi sebetulnya, ya. Itulah teologi sebetulnya. Itulah teologi. Dan dia sendiri ya tidak sadar, ya. Tidak sadar bahwa dia sedang membuat statement teologis. Lalu yang berikut, dia bilang doktrin Alkitabiah, doktrin Alkitabiah. Doktrin Alkitabiah yang mana? Dia sendiri melabrak ayat-ayat Alkitab yang sangat-sangat jelas. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sangat clear, sangat jelas sekali. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman dan Allah dibedakan dengan jelas. Lalu dikatakan firman itu adalah Allah. Mengapa adalah Allah? Karena hakikatnya sama dengan Bapa. Maka dia adalah Allah itu sendiri. Hakikat sang firman adalah sama dengan Allah Bapa itu sendiri. Seperti itu. Jadi Rasul Yohanes dalam permulaan Injil Yohanes itu sudah sangat clear membedakan antara Allah dengan firman-Nya, antara Bapa dengan firman-Nya. Tetapi firman-Nya ini bukan sesuatu yang lebih rendah dari Dia. Firman-Nya adalah satu hakikat dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, kalau ikut Yosua Tewu, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, atau Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus, maka pembedaan yang diadakan Yohanes di sini yang jelas, dia kaburkan. Nah, orang kayak gini mengaku Alkitabiah. Alkitabiah dari mana? Dari Hong Kong. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, di situ antara Bapa dan anak tunggal Bapa dibedakan dengan jelas. Dikatakan anak tunggal Bapa ada di pangkuan Bapa. Beda, dibedakan dengan jelas. Nah, apakah Bapa adalah Yesus? Yohanes bilang tidak. Tidak ada seorang pun yang mengenal Allah, tetapi anak tunggal Bapa dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa. Ada pembedaan yang jelas antara Bapa dan anak tunggal Bapa. Jelas ya? Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sendiri, tapi aku akan mengutus penolong yang lain.
yaitu penghibur itu, Parakletos. Ya. Nah, kalau Yesus adalah Roh Kudus, bagaimana dia mengutus Roh Kudus dan bagaimana Yesus berkata, aku akan mengutus penghibur. Aku akan mengutus dia. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Jadi Yesus di sini jelas menggunakan kata ganti, aku mengutus dia. Jadi ada kata ganti aku dan kata ganti dia. Ya. Kalau Roh Kudus itu sendiri adalah Yesus, mengapa dipanggil ia atau dia oleh Yesus? Jadi oneness ini, ya orang-orang oneness seperti Yosua Tewu ini memang logikanya sudah sangat sakit ya. Sakit logika mereka itu. Jadi logikanya sakit sehingga yang berbeda mereka samakan. Dan sebagaimana dikatakan Egy Sujana dalam debat mereka, apa itu berpikir? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Ya. Dan itu diterima oleh Yosua Tewu dan sebetulnya itu adalah prinsip dasar logika. Prinsip dasar logika sebagaimana kita pahami dalam ilmu logika, sebagaimana sudah dirumuskan oleh Aristoteles ya, filsuf Yunani itu. Jadi kalau Yosua Tewu menerima pernyataan Egy Sujana bahwa berpikir itu adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda, dan ini benar ya. Maka kenapa Yosua Tewu menyamakan yang beda? Ya, kenapa dia menyamakan yang beda? Ya. Mengapa di dalam Alkitab itu apa yang bising, Mbak? Yang bising itu apa yang bising? Ya. Jadi saya lanjut ya. Matikan dulu mikrofonnya, Pak. Ya, jadi saya lanjut ya. Jadi Yosua Tewu ini dia menyamakan yang beda. Dia menyamakan apa yang dibedakan secara jelas oleh Alkitab, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah berarti dibedakan antara Allah dan firman-Nya. Sang firman itu anak tunggal Bapa itu berada di pangkuan Bapa. Antara Bapa dan anak tunggal Bapa dibedakan dengan jelas. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Antara Allah dengan anaknya yang tunggal dibedakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini yang disamakan oleh Yosua Tewu. Disamimawankan oleh Yosua Tewu. Maka Yosua Tewu ini sakit logika. Ya, logikanya nggak jalan begitu. Nah, inilah keabsurdan ya. Absurditas, kemustahilan daripada orang-orang oneness itu. Mereka ini adalah orang-orang sakit pikiran, sakit logika, yang menyamakan apa yang dibedakan dengan jelas oleh Alkitab. Jadi kalau Yosua Tewu berkata doktrin Alkitabiah, dia yang nggak Alkitabiah, Tritunggal yang Alkitabiah. Ya ini yang saya bisa respons, Pak. Silakan. Ya, ada ini Pak dari PS Sarah itu Pak. Dia katakan bahwa orang Trinitas itu atau yang mereka sebut sebagai orang tari-tarian dalam judul itu adalah orang yang sering mengagung-agungkan doktrin katanya. Terus hanya mengikuti tradisi-tradisi turun-temurun dan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak alkitabiah begitu. Orang-orang seperti itu atau orang-orang yang Trinitarian itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengalami Tuhan karena mereka hanya mengagungkan doktrin-doktrin saja. Katanya begitu, Pak. Apakah itu benar, Pak? Atau bagaimana tanggapan Pak? Mereka tidak mengalami Tuhan. Mereka tidak mengalami firman Tuhan, katanya. Ya,
Kalau yang dia maksud mengalami Tuhan itu adalah nyanyi-nyanyi, ya, ambil gitar atau keyboard, nyanyi-nyanyi sambil nangis, atau sambil bilang gitu ya. Itu bahasa aneh bin ganjil dari planet mana, Pluto atau ya, itu bagi saya itu bahasa setanik gitu. Lalu nangis-nangis ya. Lalu dianggap itu mengalami Tuhan ya. Maka saya boleh katakan enyah dari hadapan saya. Itu pengalaman setanik, bukan mengalami Tuhan. Nah, kalau yang dia maksud adalah mengalami Tuhan, itu berjalan bersama Tuhan. Pikiran kita takluk kepada Tuhan. Kehendak kita takluk kepada Tuhan. Emosi kita takluk kepada Tuhan. Kita belajar hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Dalam segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita bersandar kepada firman-Nya. Kita baca Alkitab setiap hari, kita berdoa di hadapan Dia dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, mungkin kita nangis ya dalam konteks ini. Saya tidak anti nangis ya. Saya sering nangis kalau doa. Ya, saya jujur kalau saya doa saya sering menangis ya. Jadi saya tidak anti nangis, tapi kalau dianggap perasaan yang meluap-luap lalu nangis-nangis lalu keluar bahasa kacau, bagi saya itu bukan pengalaman mengalami Tuhan. Mungkin roh setan yang dialami. Ya. Tapi doa sambil nangis, bergumul di hadapan Tuhan, mencari tahu pimpinan Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dengan benar, pergi memberitakan Injil, hidup suci, tidak hidup seperti yang sikil laba itu, tapi ternyata berjinah dengan asisten. Ternyata makan uang gereja, ya. Ya, seperti itu. Kalau semua seperti yang saya sampaikan ini berjalan bersama Tuhan, yaitu mengalami Tuhan. Saya setiap hari mengalami Tuhan. Waktu saya sakit mengalami Tuhan. Bagaimana secara misterius, bahkan saya boleh katakan secara mistis, Kristus datang menguatkan saya, menghibur saya pada saat saya sakit. Wah, sangat terasa. Ya. Waktu saya memberitakan Injil tanpa kompromi, bagaimana saya seperti dikuasai oleh kuasa surgawi. Ketika saya berdiri di tengah lapangan, waktu saya kebaktian keliling, ya, di lapangan-lapangan desa atau kampung, lalu saya meneriakkan Injil Kristus. Saya menantang orang percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam banyak hal. Ya. Saat saya menyampaikan kebenaran ini saja sekarang, saya dilingkupi kuasa Tuhan. Nah, kalau ini yang dimaksud, saya no problem. Saya oke, saya setuju. Ya, saya setuju. Tapi mohon maaf, itu Pastor Sarah katanya mengalami Tuhan ya. Jadi dia mengalami Tuhan. Orang Protestan seperti saya, orang Reform seperti saya, yang mengajarkan doktrin Tritunggal, dianggap tidak mengalami Tuhan. Ya. Mohon maaf Pastor Sarah. Jika engkau sungguh-sungguh mengalami Tuhan, layakkah engkau mendoakan kematian saya? Mengatakan RIP MYM, ya, mengatakan RIP MYM, mati MYM begitu ya. Dan sekarang saya belum mati-mati. Ini saya tunggu beberapa hari lagi. Ya mungkin 5 hari lagi lah ya. Kalau saya tidak mati-mati nanti saya akan bikin video untuk menanggapi caci makimu. Untuk menanggapi cemoohanmu. Engkau ngaku menjadi pastor, tapi kata-katamu adalah kata-kata pencemooh. Yang memaki-maki saya untuk cepat mati. Nah, yang mendoakan saya cepat mati begitu. Ya, saya akan buat video nanti. Nah, Pastor Sarah, pertanyaan saya, apakah yang engkau maksud mengalami Tuhan itu memaki-maki orang sakit seperti saya? Nah, silakan jawab ya. Silakan jawab. Itu saja mungkin tanggapan saya, Pak. Ya. Ya, saya kenali ke itu Pak, Ibu Fatima.
Sakiyah itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya orang Trinitarian itu adalah orang-orang yang telah memberikan penghakiman kepada petobat-petobat baru. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi batu sandungan katanya. Nah, apakah memang benar Pak, apologet Kristen itu telah melakukan penghakiman atau telah memberikan sesat-sesatkan kepada mereka atau telah menjadi sandungan? Bagaimana itu Pak? Apa maksudnya petobat baru kan? Jadi kalau maksudnya itu yang murtad dari Islam, masuk Kristen, kalau dia murtad dari Islam, masuk Kristen, percaya Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman dari Allah Bapa, yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, yang mati untuk dosa-dosanya, menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu petobat baru yang sejati. Tapi kalau murtadin dari Islam, petobat baru, katanya masuk Kristen, tapi terima Yesus yang tauhid, seperti Yosua Tewuh, seperti Fatimah Sakdiah, Sarah itu, menerima bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Ketika mereka menerima itu, lalu ditegur, diajar bahwa Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu adalah Sang Firman, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes. Firman dari Allah Bapa. Nah, ketika mereka ngeyel dan ngotot, berulang-ulang diberitahu tetap ngeyel dan ngotot, bertahan dalam kesalahan mereka, maka saya berani berkata, mereka bukan petobat baru. Mereka hanya keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Mereka belum orang yang diselamatkan. Belum menjadi orang yang diselamatkan. Jadi kalau maksudnya Fatimah Sakdiah, petobat baru ini yang masuk Kristen, lalu menjadi oneness, lalu mati-matian membela oneness, saya anggap mereka bukan Kristen. Saya anggap mereka bukan petobat baru. Tapi mereka keluar murtad dari Islam, masuk menjadi bidat oneness. Kalau begitu, saya tidak punya tanggung jawab moral dong. Saya sebagai pengajar Trinitarian tidak mempunyai tanggung jawab moral dan tak perlu merasa harus bersalah. Karena mereka sebetulnya adalah orang murtad dari Islam, lalu masuk bidat. Ya. Toh saya sudah menjalankan tugas saya untuk mengajarkan doktrin yang benar. Tapi mereka dalam kekerasan hati mereka menolak, mereka tidak mau. Ya sudah. Jadi apa masalahnya? Jadi saya tanyakan ini kepada Fatimah Sakdiah. Apa masalahnya? Ya? Apa masalahnya? Tidak ada masalah ya. No problem at all ya, no problem at all. Saya sih baik-baik saja. Ya, for me that is fine ya, that is fine. Ya. There is no problem. There is no problem at all. Jadi silakan saja. Tapi saya sangat menghargai para murtadin yang menerima Yesus sebagai Sang Firman, Sang Logos ya, yang sudah mengambil natur manusia dan di dalam kemanusiaannya dia mati untuk orang-orang berdosa. Saya sangat menghargai mereka yang menerima Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga hipostasis yang berbeda, yang memang dibedakan Alkitab, dan menerima Yesus, Sang Firman, pribadi kedua Tritunggal, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu sekarang mengenai jangan menghakimi atau menghakimi. Ketika saya dan orang-orang Trinitarian yang lain itu mengajarkan doktrin Tritunggal, lalu orang yang merasa diri oneness, mereka merasa tertegur, tapi tambah mengeraskan hati. Lalu kita terus menyatakan bahwa itu sesat. Lalu mereka jadi marah.
merasa dihakimi. Firman Allah yang ditulis oleh Alkitablah yang menghakimi mereka, bukan kami. Allah Alkitab adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat yang sama dan identik dan tidak mungkin bisa dipisah. Maka Allah kita Ehad, Esa, bukan Tauhid. Ya. Jadi selama mereka menolak itu, lalu kami memberi peringatan, kami mengajar. Lalu mereka merasa dihakimi. Silakan, ya, penghakiman adalah milik Tuhan Allah dan yang menghakimi mereka adalah Alkitab, bukan kami. Kami hanya menyampaikan kebenaran dengan jujur, dengan lurus, dengan tulus. Ya, seperti itu. Itu tanggapan saya, Pak. Pak, masih ada 2 pertanyaan terakhir, Pak. Ini datang dari PS Sarah yang pertama ini, yang terakhir ini. Ya, ini katanya doktrin Tritunggal itu sebetulnya sudah dinyatakan sesat atau ditolak pada zaman Kristen mula-mula katanya. Lalu dia menyebut juga bahwa itu adalah penyesat yang datang dari bapak-bapak gereja yang dia katakan itu adalah Arius dari Alexandria, kemudian dia juga sebut Apollinaris dari Laodikia dan juga Nestorius dari Konstantinopel. Jadi mereka ini adalah bapak gereja katanya. Apakah memang mereka yang sesat ini disebut bapak gereja, Pak? Lalu kemudian apakah nanti konsili pada saat itu sedang menyelesaikan masalah Tritunggal dalam hal menetapkan satu hakikat dan 3 pribadi atau gimana, Pak? Ini orang adalah orang buta sejarah gereja, tapi tanpa malu-malu mengaku diri mengerti sejarah gereja, lalu mengajar dengan sangat memalukan sekali, ya. Kenapa saya katakan mengajar dengan sangat memalukan? Oleh karena di dalam sejarah gereja, orang-orang yang dia sebut tadi itu Arius yang mengajarkan Arianisme, lalu Apollinaris yang mengajarkan tentang bahwa natur Kristus itu hanya satu, ya, itu ajaran mereka biasa disebut sebagai monofisit, ya. Itu sama dengan Cyrilus, sama dengan Eutychus, ya. Itu nanti. Itu bertentangan dengan ajaran Nestorius. Nestorius yang mengatakan Yesus punya 2 natur yang terpisah. Nah, semua yang dia kutip itu, tokoh-tokoh yang dikutip itu adalah bidat dalam sejarah gereja yang sudah ditolak. Ya. Nah, tapi di sini dia mencampur adukan antara bidat Tritunggal dengan bidat Kristologi. Arius itu adalah bidat Tritunggal. Karena Arius mengatakan Yesus ciptaan mula-mula. Yesus itu adalah ciptaan mula-mula dari Allah yang Esa, Allah Bapa. Jadi menurut Arius ini, Allah yang Esa yang satu itu hanya satu. Lalu sebelum permulaan segala zaman, sebelum segala sesuatu dicipta, maka Allah Bapa yang satu-satunya ini, yang Esa, menciptakan Sang Firman, menciptakan Yesus. Jadi Yesus itu ada permulaannya, kata Arius. Maka bapak-bapak gereja mengatakan kamu sesat karena Yesus itu kekal sama seperti Bapa, kekal. Nah, kalau Pastor Sarah ini mengakui bahwa Arius itu adalah bapak gereja yang benar, ya, kalau dia terima Arius adalah bapak gereja yang benar, maka Sarah ini dia harus terima ajaran Arius adalah benar. Ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus adalah diciptakan. Nah, kalau Pastor Sarah ini membenarkan Arius dan menerima pengajaran Arius,
ya, pengajaran Arius yang mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah Bapa yang mula-mula, maka Sarah ini adalah penyesat. Dia adalah bidat. Clear ya? Ya. Lalu yang kedua, bentar ya. Dia campur adukan antara bidat Tritunggal, yaitu Arius, dengan bidat Kristologi. Ajaran Arius itu menyebabkan konflik dengan Athanasius dan teman-temannya, ya. Lalu kemudian akhirnya karena perselisihan ini menjadi besar, karena Arius mengatakan Allah hanya satu, Yesus itu Allah yang dicipta, ya. Ya, Arius berkata Allah hanya satu, sedangkan Yesus itu Allah yang dicipta, lebih rendah dari Allah Bapa, dan Allah yang benar itu hanya Allah Bapa. Maka Athanasius lawan. Athanasius mengatakan Yesus itu adalah Allah yang setara dengan Bapa. Sang Firman yang keluar dari Bapa diperanakan oleh Bapa secara kekal. Maka karena perselisihan itu semakin tajam, maka Kaisar Konstantinus itu mengadakan konsili dengan alasan supaya tidak ada perpecahan di negaranya, di Kekaisaran Romawi. Nah, muncullah sidang Konsili Nisea, dan di Konsili Nisea ini Arius dan ajarannya dikutuk sebagai bidat karena mengajarkan Yesus ciptaan. Ini yang diikuti saksi-saksi Yehova sekarang. Ini juga yang mirip dengan ajaran Erastus Abdono. Ya, walaupun tidak sama persis, tapi dia mengatakan Allah mayor, Allah minor. Yesus Allah minor, Bapa Allah mayor. Kalau begitu Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, maka masalah Arius ini itu adalah masalah di dalam doktrin Tritunggal. Ya. Di dalam doktrin Tritunggal. Nah, kemudian timbul problem mengenai Yesus. Kalau Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, pribadi pertama Bapa, Yesus kedua, Roh Kudus ketiga, maka bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Persatuannya dengan natur ilahinya itu bagaimana? Nah, ini menjadi pergumulan gereja kemudian. Nah, dalam pergumulan ini muncul ajaran sesat dua macam. Yang pertama, ajaran bidat monofisit. Yang kedua, ajaran bidat duofisit. Ya. Nah, monofisit ini apa? Monofisit ini mengajarkan bahwa pribadi kedua, pribadi logos itu, waktu datang ke dalam dunia, dia mengambil natur manusia, tetapi natur manusia Yesus ini terisap dalam kealahannya, sehingga menyatu dengan kealahannya. Sudah bercampur menyatu. Jadi kelihatannya manusia, tapi sebetulnya sudah tidak terlihat manusianya. Sudah terhisap dalam kealahannya. Ini ajaran monofisit. Berarti Yesus satu pribadi dengan natur, di mana natur manusianya sudah bercampur, sudah terhisap dalam kealahannya. Maka disebut monofisit. Satu pribadi, satu hakikat. Di mana kemanusiaannya sudah bercampur, terhisap dalam kealahannya, dalam hakikat kealahannya. Nah, ajaran ini diajarkan oleh Apollinaris, itu yang disebut oleh Sarah tadi itu, tanpa dia pahami. Ya. Diajarkan oleh Apollinaris, kemudian Cyrillus dari Alexandria,
kemudian Eutychus. Lalu ada ajaran yang lain yang berantitesis dengan itu, yang bertentangan, yang mengajarkan bahwa di dalam diri Yesus ada dua pribadi yang berbeda. Pribadi Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, dan pribadi kemanusiaan Yesus. Jadi ada pribadi Logos dengan natur ilahinya, lalu ada pribadi manusia Yesus dengan natur manusianya. Jadi ada dua pribadi, pribadi Allah dan natur ilahinya, pribadi manusia Yesus dengan natur manusianya bersatu. Ya, bersatu di dalam inkarnasi Yesus. Nah, maka Yesus ini menurut Nestorius, dia punya dua pribadi yang berbeda. Satu pribadi Logos, Sang Firman. Kedua, pribadi manusia. Juga naturnya dua, natur Allah, natur manusia. Saling menyatu, berjalan bersama-sama, saling berkasih-kasihan. Nah, mirip orang Kristen katanya. Yang dihuni oleh Roh Kudus, waktu orang Kristen taat kepada Roh Kudus, berjalan bersama-sama berkasih-kasihan. Cuma dalam diri Yesus katanya, persatuannya itu lebih sedemikian rupa. Karena Yesus tidak berdosa. Nah, ajaran Nestorius ini disebut apa? Duofisit. Tetapi baik ajaran monofisit maupun duofisit itu sudah disebut sebagai ajaran sesat dalam sejarah gereja, dikutuk. Karena Yesus hanya punya satu pribadi, yaitu pribadi Logos dengan dua natur. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dia mengambil natur manusia seutuhnya, sehingga naturnya sekarang ada dua. Maka disebut dwi natur. Tapi natur kemanusiaan Yesus ini tidak mempunyai pribadi manusia sendiri. Tapi natur manusianya secara otomatis mengambil bagian di dalam pribadi Sang Logos. Sehingga natur manusianya memiliki pribadi di dalam pribadi Logos itu. Jadi Yesus satu pribadi, pribadi anak Allah, pribadi Logos, pribadi Sang Firman, dengan dua natur. Natur Allah karena memang dia Allah 100%, dan natur manusia di dalam kemanusiaannya. Maka dalam kealahannya, Yesus maha tahu, maha hadir, tak bisa mati, pencipta, tidak terbatas. Tapi dalam natur manusianya, dia terbatas, dia makan, berjalan di bumi, tidak maha tahu, mati di atas kayu salib, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ajaran Alkitabiah ini yang dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon tahun 451. Jadi bidat-bidat yang disebut Sarah tadi itu, Apollinaris, Nestorius, dan lain sebagainya, termasuk Eutychus juga, yang dia nggak sebut, Cyrillus dari Alexandria, itu adalah bidat, ajaran sesat dalam doktrin Kristologi, yang dibedakan dengan ajaran sesat dalam doktrin Tritunggal, sebagaimana diajarkan oleh Arius. Ya. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, dalam doktrin Tritunggal ini juga
ada bidat lain yaitu Sabellian yang diajarkan oleh Praxeas, Sabellius dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus. Sebagaimana diajarkan Yosua Tewu sekarang sama Fatima Sakdiah, Pastor Sarah. Itulah yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism. Ya, itu Sabellian sebetulnya. Ya, itu ajaran sesat semua. Jadi Pastor Sarah ini adalah orang yang asal mangap, tidak belajar baik-baik sejarah gereja. Yang bidat dia katakan Bapak Gereja yang benar, sedangkan Bapak Gereja yang benar dia katakan bidat, ya begitu. Ya, itu omongan-omongan cara cawan, igawan dari orang-orang yang tidak memahami sejarah gereja, tapi berani membuka mulut melawan ajaran yang Alkitabiah yang benar. Ya, itu tanggapan saya, Pak. Ya, ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Silakan, Pak, lanjut. Ya. Ya, lanjut, Pak. Dari PS Sarah juga, Pak. Dia mengungkapkan bahwa di dalam pengakuan iman Nisea itu ada ungkapan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sehakikat dengan Sang Bapa, atau yang biasa dikenal sebetulnya homoousios itu. Ya, yang berasal dari esensi yang sama. Tetapi dia mengatakan bahwa artinya itu adalah bahwa Yesus itu adalah Bapa, katanya. Ya. Berarti bahwa Yesus itulah Bapa. Itu yang dia katakan, Pak. Apakah itu benar, Pak? Gimana itu, Pak? Itu kacau. Itu diucapkan oleh orang yang kacau logikanya. Homo itu artinya sama. Homo. Ousios itu dari kata ousia, dari bahasa Gerika, itu artinya hakikat, esensi. Jadi hakikatnya itu sama. Itu artinya. Nah, memang hakikat antara Bapa dan Anak atau Sang Bapa dengan Sang Firman itu sama. Semua pengajar Trinitarian mengatakan sama. Maka disebut homoousios. Ya. Homo sama ousios, ya. Ini ada kucing di sini, ya. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk, ya. Mungkin kucing saya ini ikut-ikutan juga buka suaranya untuk menyerang bidat Oneness rupanya. Jadi gini. Nah, di dalam kontroversi dengan Arius yang kemudian mengakibatkan ada konsili Nisea, Arius justru mengatakan homoi ousios. Homoi itu artinya mirip, serupa. Ousios, ousia, esensi. Jadi menurut Arius, esensi antara Bapa dan Anak itu mirip, serupa, tapi tidak sama. Karena keyakinan dia, Yesus lebih rendah adalah ciptaan mula-mula Allah Bapa. Nah, Arius yang sesatnya minta ampun ini yang tadi dibenarkan oleh Sarah itu kan, sebagai Bapak Gereja yang benar kan. Itu coba tanya Sarah, itu kacau sekali itu pikir penyampaiannya, ya. Nah gini, akhirnya dalam konsili Nisea, rumusan Athanasius dan golongan Trinitarian yang diterima, yaitu homoousios. Maka waktu itu pada saat kontroversi Trinitas, pada saat sidang konsili Nisea, itu di pasar-pasar, di tempat-tempat cukur rambut, orang ramai bicara, apa ini orang Kristen, ya?
Mereka sibuk memperdebatkan satu huruf, yaitu huruf I. Yang satu bilang homo, yang satu bilang homoi. Waduh, satu huruf saja diperdebatkan sampai mati-matian gitu. Mereka tidak ngerti ya. Itu ada waktu itu. Ya. Tapi ini serius bagi kita. Nah, kenapa disebut homoousios oleh golongan Trinitarian? Karena memang hakikat antara Bapa dan Anak itu sama. Nanti dalam konsili Konstantinopel, yang kemudian kita kenal konsili Nicea Konstantinopel, itu homoousios antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipertegas di sana. Seperti itu. Karena memang satu dan sama hakikatnya. Ya. Tetapi konsili itu tidak mengatakan, ini seperti tuduhan palsu Sarah itu ya. Tidak mengatakan bahwa dengan istilah homoousios satu hakikat itu, maka Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Tidak ada. Karena konsili itu mengatakan walaupun hakikatnya sama, ousianya sama, tapi hipostasisnya itu berbeda. Jadi ada dua istilah di sana yang kita perlu teliti. Yang orang kayak Sarah itu tidak mungkinlah dia belajar ya. Ya. Istilah ousia, hakikat, dan istilah hipostasis. Nah, hipostasis ini adalah pribadi yang kita kenal dengan pribadi sekarang. Ya. Dalam konsili Nicea dibedakan dengan jelas antara hipostasis Bapa dengan hipostasis Anak. Dikatakan hipostasis Anak itu diperanakan secara kekal oleh Bapa. Karena diperanakan secara kekal oleh Bapa, maka ousianya Anak, ya, ousianya hipostasis Anak itu sama persis dengan ousianya Bapa. Hipostasis beda, ousia sama. Inilah Tritunggal. Hipostasis Bapa, hipostasis Anak, hipostasis Roh Kudus beda, jelas beda. Karena Alkitab membedakan, saya sudah tadi memberikan dasar-dasar biblika ya. Yang bahkan orang-orang kayak Yosua Tewu itu buta ya. Yohanes membedakan dengan jelas antara Bapa dan Anak. Yesus membedakan diri dengan Roh Kudus ya. Jadi tiga hipostasis berbeda di dalam satu ousia yang sama. Satu esensi, satu hakikat yang sama. Seperti itu. Jadi kalau Sarah mengatakan, konsili Nicea mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, itu omong kosong. Itu penipuan luar biasa ya. Dikatakan Yesus berasal dari Bapa kok, diperanakan secara kekal oleh Bapa kok, dibedakan dengan jelas antara Bapa dan Yesus. Walaupun pada saat yang sama, ousia, hakikat atau substansi atau esensinya sama. Ya. Jadi Sarah ini adalah pastor asal mangap yang tidak belajar baik-baik dan sangat memalukan sekali bicara di forum YouTube ya, di mana semua orang bisa melihat dan akhirnya menertawakan pengetahuannya yang begitu dangkal ya tentang sejarah gereja. By the way, ini alasannya mengapa Yosua Tewu tidak mau debat dengan kami yang Trinitarian. Karena dari bobot argumentasi, pemaparan jauh sama sekali. Dia takut rupanya. Lalu berlindung di balik gelar doktornya. Doktor yang dibikin sendiri, yaitu doktor DBS ya. DBS itu doktor abal-abal itu. Di dalam dunia teologi kita, tidak ada istilah gelar DBS itu. Ya, saya kira itu tanggapan saya, Pak.
kita sudah berakhir Pak dengan pertanyaan yang terakhir ini. Mungkin sesi yang berikut ada nanti lagi untuk beberapa pertanyaan yang lain Pak. Untuk saat ini kita sudah berakhir. Ya, baik kalau gitu. Kita tutup ya di sini ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kita coba buat dalam video-video yang lain ya. Ya, saya kira semua sudah jelas untuk beberapa hal yang mereka percakapkan dalam video mereka. Sampai berjumpa dengan saya Pendeta MYM di dalam video-video yang lainnya.